podcast kita hari ini, yang mana saya Lia Hidayat ini akan menjadi host Anda dalam Pojok UMKM, di mana kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Kota Pasuruan. Ya, saya sangat senang sekali hari ini bisa mengundang narasumber hebat ya. Ini ada Ibu Sofi yang juga merupakan seorang pengusaha UMKM sukses. Karena sejalan dengan upaya pemerintah ya untuk membumikan kemudian mengenalkan bandeng jelak di Kota Pasuruan khususnya. Langsung saja kita ngobrol hari ini dengan Ibu Sofi. Selamat pagi Ibu Sofi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, ini pertemuan pertama dan langsung bisa ngobrol di sini dengan produknya bandeng jelak, atau tepatnya ini dengan jelak Joyo Foods ya, Bu Sofi ya. Oke. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana jelak Joyo Foods ini, kita pengen tahu nih bagaimana latar belakang dari Bu Sofi dengan UMKM-nya ini. Pertama saya itu kan sama Bu Rahayati kan buat rengginang sama terasi, kan itu salah satu produk dari Dinas Perikanan. Kemudian kan kebetulan saya juga adalah istri dari petani tambak. Oh, ya. Ya, terus saya itu dapat pelatihan dari Dinas Perikanan, pelatihan cabuduri. Iya, dari Dinas Perikanan. Tapi saya itu pelatihan itu bukan 1, tapi 2 sampai 3 kali saya itu dapat pelatihan cabuduri dari Dinas Perikanan, sampai saya itu diajak ke Sidoarjo sama Dinas Perikanan. Iya, terus selalu saya sama ibu-ibu di tetangga saya itu gini. Kan bukan hanya saja yang diajak untuk pelatihan, ada tanggal-tanggal lain kan. Gimana kalau kita buat cabuduri saja, batari, bandeng tanpa duri. Iya, kenapa kalau kita tidak bikin usaha gitu. Ya, kita bikin, ayo kita beli bandeng 2 kilo. Pertama kali beli bandeng 2 kilo kita. Oh gitu. Ya, kita coba beli bandeng 2 kilo, lalu kita cabut, kita masak crispy pertama kali. Crispy ini. Jadi produk pertama kali termasuk usaha pertama kali itu bikin bandeng crispy-nya. Iya, bandeng crispy-nya. Bagaimana kalau kita bandeng crispy itu kita dinamai bandeng selimut, kan waktu itu hawanya dingin. Jadi kita bukan orang aja pakai selimut. Iya, batari selimut gitu. Oh ya, kita namakan batari selimut. Kemudian kan kebetulan kan sekarang kan jenenge itu loh, promosinya kan sama HP kan zaman sekarang ya. Kita foto, ternyata kok banyak respon gitu loh. Di HP itu banyak respon, banyak pesan. Akhirnya kita sama teman-teman, gimana kalau kita patungan untuk modalnya gitu. Kemudian kita patungan 50.000 per orang, kan kita kan 10 orang. 10 orang. Jadi 500.000 ya? Iya. Tapi saya itu mulainya produksi ini tahun 2019. Kita produksi ini. Mulainya produksinya. Tahun 2019. Lalu kita dengan teman-teman patungan modal 50.000 kan 500.000. Lah kita itu buat modal. Buat modal kita gimana kita supaya uang 500 ini kita bisa buat memasarkan ini gitu. Akhirnya kita cari bandeng lagi, beli bandeng, kemudian kita proses, terus kita datang ke dinas, makanya dinas juga ngerespon. Akhirnya kita semangat dengan teman-teman yang 10 orang itu. Kan kalau kelompok 10 orang itu kan gak gampang, Mbak. Iya, betul. Ya, banyak yang ngomong sini kan orang banyak. Tapi kita harus menyatukan. Tapi kita harus kompak gitu loh. Betul. Bagaimana caranya kita harus kompak? Kalau ada masalah harus kita selesaikan secara itu juga. Gitu. Itu salah satu yang bikin jelak Joyo Foods ini sampai sekarang masih bisa berkembang gitu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita itu dengan modal dari mula bandeng 2 kilo, akhirnya sekarang kita bisa berkintal-kintal bandeng. Gitu. Sampai berapa kintal loh ya. Dan ini sih yang juga harus digarisbawahi. Jadi dari awal Bu Sofi ini sudah mengikuti pelatihan segala macam ya dari Dinas Perikanan. Kemudian
bukan cuma disimpan aja Iya. hasil dari pelatihan itu tadi, tapi langsung dipraktekkan, Iya. kemudian didukung sama teman-teman Iya, tadi ya. teman-teman tadi ya dinas ya juga suami-suami kita. Oh, Gimana iya, nak betul, dukung suami betul. kita? Uang sekarang pesanannya sudah tengah malam. Iya Ayo. sih benar. Kita tinggal enak-enak tidur kita tinggal. Ini yang juga bisa disebut rezeki juga ya, Iya, karena dari iya, keluarga juga mendukung gitu ya, Bu Sofia. bisa ini rezeki buat mama di sana Jelak Jaya Food karena kita kan sedikit juga anak kita kan semuanya mondok gitu loh Mbak, sedikit itu suami Tapi kalau boleh tahu Jelak Jaya Foods ini tepatnya di mana? di desa Jelak. Di Desa Jelak Iya, ya. desa Oke. Jelak. Memang kebetulan Bandeng Jelak ini enak. Dan nggak bau nah tanah. ini yang pemirsa juga harus tahu Iya. bedanya bandeng yang biasanya sama Iya. bandeng jelak itu apa yang paling khas gitu. Kalau bandeng jelak ini bedanya apa sama yang Kalau bandeng bandeng Jelak itu nggak bau tanah, bergincu, juga bandengnya itu nggak besar-besar. biasa? Oh, Kecil-kecil, lebih kecil. iya. Oh. Karena bandeng Jelak itu ada sejarahnya gitu Oh, loh, ada desa Jelak sejarahnya. itu iya. Waduh, Makanya menarik bandengnya iya, bandengnya enak gitu loh. Oke, setelah mengetahui latar belakang dari Bu Sofi yang mengikuti pelatihan segala macam sampai akhirnya mengembangkan menjadi Jelak Joy Foods ya Bu Iya. Sofi ya, dan juga teman-temannya. Ini pemirsa juga mungkin ingin tahu ya, apa sih yang membuat teman-teman Jelak Joy Foods ini akhirnya bisa mengembangkan UMKM. Dari yang awalnya kan banyak mungkin yang mengikuti pelatihan tapi ya sudah selesai gitu ya. Tapi ternyata Bu Sofi didukung sama teman-teman Iya. bisa ya sudah dikembangkan aja gitu. Ada alasan tersendiri nggak Bu Sofi? Ya pertama ya kita sudah bikin produk ini kita harus lanjutkan. Jangan ada di tengah-tengah, kita tidak lanjut. Oke. Karena kita gini loh Mbak, saya kan pernah ya namanya usaha kan banyak jenis yang ya gimana Mbak ya, kan ini kan kelompokan 10 orang. Tetangga sana itu jenis sana itu sampai kira nih gitu. Kita itu diremehkan gitu. Karena kan Oke. banyak kelompok kan ada yang mesti lanjut gitu loh, mesti Iya. berhenti di tengah jalan gitu. Sedangkan kita ini sudah 5 tahun jalan gitu Mbak. Kita buktikan sama orang-orang di sana, ayo wis rek ya apa carane kita membuat usaha ini terus berjalan gitu kan. Akhirnya kita berjalan, caranya gimana, kita beli kulkas, caranya kita buat warung, itu caranya kita. Itu nggak gampang ya Bu. Iya, sangat banyak sekali tantangan. Tapi alhamdulillah dari remehan orang-orang sekitar ini Bu Sofi dan juga teman-teman UMKM yang lain bisa membuktikan kalau Bu Sofi bisa. Dukanya itu sangat banyak sekali Mbak, karena kita kan kelompokan kan banyak kan orang. Kemudian kita kan digitukan, kita ayo buktikan sama orang-orang, kita lah harus maju gitu. Akhirnya kita beli barang-barang itu dengan cara gimana pun kita caranya baik itu kredit bagaimana, tapi penting kita usaha kita maju gitu loh Mbak. Akhirnya usaha kita sampai sekarang itu jalan sampai 5 tahun. Ya kita sekarang kalau ada acara gimana gitu manggil tetangga, Oke. kita ajak mereka. Itu ya, Iya. justru ngasih dampak positif ya, Iya. membuka peluang kerja juga. Iya, kita ajak mereka kalau ada ikan datang gitu, kita suruh dia membersihkan ikannya gitu. Akhirnya kita kan bisa membuktikan sama Betul. orang-orang, jangan. Jadi sekarang remehan itu sudah nggak ada ya Bu nggak Sofi ada ya? lagi. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, barokah. Ini pemirsa ya, ini juga bisa diambil hikmahnya ya. Iya. Kalau ada yang meremehkan bagaimana usaha kita Iya. untuk mengembangkan UMKM atau usaha apapun itu, yang bagusnya dari Bu Sofi dan teman-teman adalah semangat untuk Semangat membuktikan. ya, dan itu kompakan bagi kita, jangan sampai kita bertengkar. Oke. Kompak, harus kompak, karena yang pertama kan keluarga di rumah, yang nomor 2 adalah keluarga Betul. Ha. orang-orang kelompok kita ini. Arti semuanya kita anggap keluarga. Arti ada masalah apapun kita harus selesaikan secara itu, jangan sampai bertengkar, nggak nyopon-nyopan gitu, nggak mau. Baik. Nggak. Itu dia pemirsa ya. Jadi kunci kesuksesannya juga adalah kekompakannya juga, sama-sama membangun UMKM ini Iya. supaya bisa berkembang Iya. gitu. Sampai Jelak Joy Foods bisa berkembang selama 5 tahun ini. Iya, alhamdulillah.
luar biasa ya, UMKM memang memberikan banyak kesempatan bagi mereka, terutama untuk para pengusaha bisa berkembang, kemudian ngasih dampak positif juga, ada peluang kerja di sekitar lingkungannya, membuka peluang kerja begitu, dan dalam perjalanan menjalankan UMKM pasti ada beberapa tantangan yang dihadapi. Ini termasuk juga Bu Sofi dan teman-teman ya, membangun Jelak Joyo Foods selain dari awal sudah diremehkan, tapi berhasil membuktikan gitu. Ada tantangan lain nggak ketika Jelak Joyo Foods ini sudah berjalan gitu? Cuma ternyata ada tantangan yang wah ini harus dihadapi juga begitu. Tantangannya gitu, netizen itu banyak. Masih tentang netizen. Iya, netizen. Okay. Kita gini, wong kita bagaimana ya? Kita dandan, kita alisan gitu aja di. Nah ini Jen, gimana Mbak, wong kita ini loh kan yang belikan dinas, masa kita harus repes-repes gimana kan nggak mungkin, kita penampilan kan harus dijaga gitu juga kan. Tantangannya gitu, netizen itu nomor satu sangat sekali. Tapi kita gini sistemnya nggak boleh didengarkan orang yang mengatakan kita biarkan deh. Sepenting kita jalan lurus, sepenting kita tidak menjelek-jelekan mereka, kita tidak menghina mereka, saya tidak mereka, pokoknya saya itu harus gimana, saya fokus kepada kelompok kita saja gitu. Banyak yang gimana ya netizen itu, tapi kita sabar gitu aja. Kalau dari pesaing mungkin bagaimana Bu? Itu juga menjadi tantangan atau? Enggak, pesaing kan rezeki sudah ada yang ngatur Mbak, kalau pesaing silakan apa-apa. Tapi akhirnya Jelak Joyo Foods ini menjadi inspirasi buat yang lain ya. Artinya Jelak Joyo Foods ini yang pertama, kemudian bermunculan produk-produk lain menggunakan bahan jelak begitu. Ini semua kan rezekinya orang 10, jadikan satu. Betul sih. Dan pemirsa juga harus tahu di sini sudah ada berbagai macam produk. Kalau yang ini apa? Bakar madu. Ini bakar madu. Ya. Kemudian yang ini stik duri bandeng. Stik duri bandeng. Ya, abon bandeng. Oh, ini abon bandeng. Ini crispy batari selimut. Juga ada sate komo. Sate komo. Botok. Banyak ya. Otak-otak. Terus itu semuanya kita pokoknya aneka olahan bandeng. Jadi kalau melihat olahan ini nggak cuma bisa dikonsumsi sama orang dewasa, tapi untuk yang anak-anak mungkin itu bisa pakai abonnya barangkali ya. Iya, anak-anak sangat senang sekali sama abon ya. Oke. Sama itu satu lagi asam-asam cinta. Asam-asam cinta. Namanya aja sudah menarik loh. Dulu kan ada festival bandeng, katanya Bu Ali asam-asam cinta gitu. Akhirnya kita namakan asam cinta ya. Oh, jadi awal mula nama asam-asam cinta ketika festival Bandeng Jelak kemarin. Yang dulu. Oh, yang dulu. Iya. Oh, oke. Dan ini berbagai macam olahan bandeng jelak milik Jelak Joyo Foods ya. Kemudian kalau strategi dan cara memasarkan produk ini dari awal sampai sekarang, kalau dulu kan mungkin sosial media nggak seramai sekarang ya. Iya. Kalau dulu door to door atau menawarkan rumah dari rumah ke rumah atau seperti apa nih Bu Sofi? Kalau dulu kita gini Mbak, samanya ada orang beli ya, kita kasih bonusan. Oke. Iya, setiap orang beli kita kasih bonus. Dan saya ini enggak kalau orang beli mesti saya kasih bonus. Karena di kelompok udah nggak berhitungan berhitungan gitu. Karena kelompok kami ini orangnya itu selalu kasihan gitu. Kalau nggak dikasih bonus tuh gitu. Bermurah hati. Iya, bermurah Sofi ini. Bermurah hati. Gimana caranya kita pokoknya harus produk kita ini sampai ya kebetulan juga kan ini dari dinas terkait, dinas-dinas yang lain gitu. Iya. Sempat saya itu Mbak. Gimana pas ada acara di TPA itu ada acara Pak Wali sama Pak Wali ya. Saya itu gimana caranya saya ini bisa menunjukkan bahwa di Desa Jelak ini ada olahan bandeng Jelak Joyo Food namanya. Gimana caranya? Kan waktu itu kan ini cerita Mbak ya. Kan waktu itu kan ada acara anak sekolah. Kan kebetulan kami itu ngasih konsumsi untuk acara itu ya. Kita buat sate komo, kita batari bakar madu, crispy gitu, urap-urap. Gimana caranya saya bisa mengusulkan kepada Pak Wali, gimana saya caranya gitu Mbak. Akhirnya waktu itu ada anak-anak sekolah yang disuruh nyanyi resik-resik itu loh. Iya, nyanyi resik-resik. Iya. Kemudian ayo sopo, anak-anak disuruh maju nggak mau. Akhirnya saya harus berani
mempromosikan olahan saya ke Pak Wali. Gimana caranya? Akhirnya saya ngacung, saya berdiri, saya ke situ. Padahal yang dipanggil itu anak-anak ya. Tapi Bu Sofi semangat. Iya, saya untuk semangat maju. sekali pada waktu itu. Gimana caranya agar saya ini dapat Pak Wali Dapat tahu, waktu iya. karena sudah ada momennya, Iya, Pak ada Wali momennya. gitu Dan ya. kebetulan Pak itu Pak Wali sama Pak Wali yang Oke, hadir. jadi Hanya momennya saya pas di situ ya. ngacung, saya berdiri situ saya nyanyi. Waduh, katanya Pak Wali gini, waduh ibu-ibu, aduh ini apa namanya? Samrowan katanya. Dan akhirnya di situ mengenalkan Bandung Jela iya, ini. saya mengadu kepada Pak Wali gini Pak, ini produk kami, saya ini adalah kelompok JJF gitu. Oke. Akhir saya nyanyi tapi saya Sambil mempromosikan. Iya, mempromosikan. Iya. Bagus sih ini cara memasarkan produknya langsung ke Pak Wali ya. Pak Wali. Ya. Tapi kalau sampai sekarang apa namanya ini buy online bisa ya? bisa Pesan ya? bisa online bisa kan yang ramai itu kan online. Online ya. Iya, nak warung itu kami kan siap saji. Hati kalau ada orang datang WA dulu baru kita masakkan gitu. Oh, jadi fresh iya, gitu hidangannya. fresh, iya. Oke, betul. Jadi strategi dan cara memasarkan produknya juga berkembang ya sampai Iya. sekarang ya. Kalau dulu Alhamdulillah. dari yang awalnya kalau ada yang beli dikasih bonusan, Iya, dikasih bonusan. iya. Ini nih buat pemirsa yang sekarang mungkin wah mau ada acara pesennya di sini aja ya. Kali aja sama Bu Sofi dikasih bonusan juga nanti. Iya, insya Allah dapat bonus. Oke, karena olahannya juga banyak. Ini kalau pemirsa pengen tahu, memang sekarang nih baunya semerbak harum sekali ya. Nih, apalagi yang ini kayaknya menggoda Ya itu sekali. sangat sekali, favorit sekali. Oh, yang para jadi pelanggan, favorit ini iya. ya? Apa namanya tadi? Bakar madu. Bakar madu. Iya. Oke, itu dia. Dan kita juga mengajak pemirsa juga untuk mencintai produk lokal UMKM khususnya, karena Jela Joyo Foods ini juga selain diolah dari warga Kota Pasuruan, tapi juga terjamin mulai dari kehalalannya Iya. terus juga kebersihannya pasti Bu Sofi ya. Sudah pasti itu. Sudah pasti ya. Karena kan biasanya kan kita yang kebanyakan ibu-ibu dari pesantren akhirnya yang ngerti kan, Mbak. Betul. Dan ini yang perlu diketahui juga sama pemirsa, kalau Bu Sofi dan juga teman-teman yang lain juga disupport sama Dinas Perikanan ya. Dinas Perikanan, alhamdulillah ya. Gitu dia. Yang sering kali menjadi kendala untuk usaha bisa berkembang itu biasanya modal. Jadi seseorang pengen usaha ini tapi nggak ada modal, pengen usaha ini modalnya kurang. Nah, kita juga pengen tahu Bu Sofi ya, ini kira-kira kalau tadi sempat diceritakan modalnya awalnya cuma 2 kilo bandeng. Iya. Ya. Kemudian berjalan sampai sekarang. Nah, yang menarik, penghasilannya berapa? Modal dulu deh. Modalnya awalnya berapa, Bu? Modalnya pertama kan 2 kilo bandeng. 2 kilo bandeng. Iya. 2 kilo bandeng kan 1 kilonya kan 25.000 aja waktu itu ya. Boleh ditambah dengan iuran masing-masing masing-masing. gitu. Oke. 500. Sampai akhirnya sekarang 5 tahun berjalan, Iya. sekarang udah menghabiskan berapa kintal bandeng? Kalau 1 bulannya kita habis 3 sampai 4 kuintal bandeng. 3 sampai 4 kuintal Iya. bandeng. Wow, oke. 3 sampai 4 kuintal bandeng 1 bulan ya? Iya. 1 bulannya segitu ya. Iya. Dan Nak rame itu, Mbak. Kalau ya 3 kintal gitu. minim 3 Iya, kuintal kintal, ya iya. untuk produksi ini ya. Dan kita juga pengen tahu ini masing-masing harga dari produknya Jela Joyo Foods berapa ya. Iya. Nih kali aja pemirsa juga yang ingin memesan itu kan bisa tahu terlebih dahulu. Kalau dimulai dari ini dulu deh. Kalau ini 16.000. Ini apa tadi namanya Bu Sofi? Crispy, Batari crispy selimut. Batari crispy selimut itu Iya, Rp16.000. Rp16.000. Ini ada 2 ekor. Satu ya? Iya kan Cuman ini kan kayaknya size-nya gede dibelah loh. ya. Heeh. Kan dibelah. Iya, udah dapet sambalnya Iya. juga ya. Oke, kemudian ini ada Stik duri bandeng. stik duri bandeng. Iya. Stik duri bandeng ini memang durinya. Iya, durinya kita buat. Oh, gitu.
jadi dimanfaatkan juga, nggak dibuang gitu nggak aja dibuang gitu ya. aja ya. Ini kalau pemirsa juga tahu, makannya gampang sih. Jadi memang seperti stick gitu ya, Bu Sofi ya? Iya, stick. Kalau kemasan ini berapa harganya? 15.000. Oh, tuh 15.000. 15.000 udah dapat makanan sehat. Kemudian yang abon? Abon 25. Abonnya 25.000. Ini isi berapa gram? 1 on. 1 on. Oke, 1 on 25.000. Iya. Oke, kalau yang ini? Kalau yang itu 20. Ini bakar apa tadi? Bakar madu ya. Bakar madu 20.000 rupiah, udah plus sambal yang kayaknya mantap. Iya. Nih mantap banget. Nggak heran kalau ternyata dinas Pasuruan itu apa namanya juga banyak yang pesan di Jelak Jaya Foods ini ya. Jadi kalau sekarang penghasilannya rata-rata udah mencapai berapa, Bu Sofi? UMKM ini? UMKM rata-rata kita mencapai 15 sampai 20-an. 15 sampai 20 juta dalam 1 bulan ya, dalam kurun waktu 1 bulan. Oke, dengan modal yang awalnya hanya 50.000 rupiah, kemudian dengan iuran, dengan usaha segala macam ya, sampai akhirnya sekarang penghasilannya 15 sampai 20 juta rupiah. Ini enggak serta-merta jadi sekian ya nominalnya, tapi banting tulang sekali ya Bu Sofi dan juga teman-teman gitu, yang perlu diketahui. Kerja kerasnya juga nggak main-main, makanya bisa sampai di tahap seperti ini ya Bu Sofi. Oke. Oke, ini kayaknya sesi yang paling ditunggu ya, karena kita akan coba untuk mukbang. Kita cicipi produk-produk dari Jelak Jaya Foods. Kenapa bisa sampai membludak pesanannya? Berarti karena rasanya enak. Ya Bu Sofi ya. Kita mulai dari mana dulu nih Bu Sofi? Lia pengen mencoba nih. Terserah. Yang ini ya? Oke, ini saya ambil dulu. Ini namanya bakar madu Jelak Jaya Foods ya. Nah, ini ada sambalnya. Sambalnya kebetulan juga produksi sendiri terasi gitu. Iya, karena kan tadi katanya suami juga petani tambah. Petani tambah. Jadi semuanya itu seolah-olah mendukung gitu loh. Makanya kenapa bisa sukses, alhamdulillah ya. Iya, dukung suami nomor utama itu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya icipin dulu ya, Bu ya. Iya, silakan. Tuh, ini yang kalau misalnya Unisa mau tahu, jadi namanya juga bakar madu ya, jadi luarnya itu memang agak keras tapi dalamnya tuh lembut tuh. Iya kan ada durinya. Iya, jadi kelihatan enak sekali. Ini kayaknya kalau anak kecil juga suka ini, kecuali sambalnya. Iya, kalau anak kecil biasanya bakar kecap. Bakar kecap? Oh, olahan lain juga bakar juga? Bakar kecap. Oke, saya cicipi ya. Iya. Rasanya pas sih Bu. Jadi dominan apa rasanya ya? Dominan itu sedap, manis, sama pedas jadi satu. Sedap, manis, sama pedas ya? Iya. Coba kita sambalnya. Bukan cuman Jelak Jaya Foods yang bakar madu, tapi sambalnya juga enak loh ya. Sambalnya juga bikin sendiri ya, khusus ya. Iya. Oke, ini kita skip dulu biar dia bisa merasakan semua produknya. Ini udah. Ini yang tadi rate harganya 25. Oh, 20 ya? Iya, sama nasi 25. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pesan lauknya aja, itu 20.000 rupiah. Kita beralih ke stik duri bandeng. Iya. Nah, ini juga kayaknya pas untuk oleh-oleh juga ya, oleh-oleh khas Pasuruan ya Bu Sofi ya. Soalnya packagingnya itu bagus. Iya. Udah bagus sih, tinggal bawa aja gitu. Ini boleh saya buka? Silakan. Oke, kita buka dulu. Ini digunting ya? Iya, digunting. Oke. Khawatirnya kan ada ininya. Enggak ya. Kita cicipi. Di sini juga sudah ada bertuliskan fasilitasi Dinas Perikanan Kota Pasuruan. Gemarikan untuk generasi sehat dan cerdas. Betul sih. Jadi kalau untuk
anak-anak mungkin yang susah makan makanan laut ya, Iya. atau makan ikan, misalnya kayak bandeng ini bisa disiasati sama kayak begini ya, Bu Sofi ya. Iya kan bagus untuk tulang. Jadi Tulangnya maksudnya lonjong. anaknya jadi Iya. lebih tertarik Iya. gitu. Ini lihat coba ya. Kalau ini lebih rasanya kayak sedep ya. Iya. Tapi kalau stick itu biasanya ada kretek-kretek gitu, kayak kasar-kasar itu durinya memang. Durinya. Iya. Tapi tenang aja, nggak berbahaya kok ya. Karena sudah diolah, jadi nggak berbahaya meskipun kita makan stick Iya. duri bandeng ya. Ini tadi berapa harganya Bu Sofi? 15.000. Ini 15.000 dan isinya tuh banyak. Packagingnya juga bagus ya. Iya. Berat bersihnya 150 gram. Oke, kita beralih ke abon ya. Ya, abon. Abon ini sebenarnya paling enak kalau dimakan sama nasi. Iya. Ya kan langsung sama nasi kan nggak mungkin dicemil gitu ya. Oh, jadi di sini komposisinya ada daging bandeng, gula merah, bawang merah gitu. Macam-macam ya, bismillah. Kita buka. Kalau abon bandengnya tadi berapa Bu Sofi? Kalau abon padang itu 25.000. 25.000 ya. Iya. Oke. Kebetulan ini yang ngajarin anak ITS Surabaya. Yang apa? Yang ngajarin buat abon. Anak Oh, ITS Surabaya. gitu. Kan KKN ke desa kami. Kebetulan ke kami ke Jelak Geofood. Kalau ini lebih kerasa bandengnya. Iya. Lebih kerasa Ya bandengnya. memang itu maksudnya daging, dibanding. memang itu daging bandeng. Iya sih. Iya Asin. benar-benar. Enak ya. Enak. Ini bisa jadi alternatif kalau misalnya males mau masak, Iya. langsung kasih abon aja. Anak-anak terutama yang nggak suka makan itu bisa jadi alternatif ya. Oke, ini abon bandengnya. Kemudian yang terakhir, ini sih, ini apa namanya tadi? Crispy, bandeng crispy. Bandeng crispy-nya. Ya. Udah. Wah, ini yang suka kriuk-kriuk. Ya anak kecil lah. Ya. Ini bukan cuman tepungnya aja yang besar ya, tapi Iya. juga Dagingnya tebal. dagingnya tebel loh ya. Biasanya kan Dagingnya kalau tebel, ada iya. yang khawatir kan tepungnya tebel, ternyata dalamnya nggak ada daging Iya. gitu. Tapi ini dagingnya juga tebel. Dagingnya tebel. Tepungnya juga kayaknya kriuk-kriuk gitu. Pas juga sih matangnya. Iya. Enak. Ini di tengah-tengahnya ini ada kayak hitam-hitamnya kan, Mbak. Itu apa? sangat bagus sekali karena omega 3-nya itu sangat banyak. Tinggi ya? Iya. Bandeng itu. Gitu. Kan kita tidak bersihkan itu biar karena ada hitam itu kita tidak bersihkan karena di situ omeganya sangat tinggi sekali. Nah, ini yang juga pemirsa harus tahu kalau misalnya beli produk yang bandeng crispy ini, kalau misalnya di tengahnya ada hitam-hitam gitu ya, itu bukan karena apa, tapi karena memang itu yang paling bergizi. Iya. Oke, jadi nggak perlu takut, Iya. warnanya hitam gitu ya. Tapi karena memang sengaja dibiarkan sehat juga Iya. gitu. Ini proporsinya 16.000. ini 16.000 ya. Iya. Oke. Dan pokoknya dari semua produknya Jelak Joyo Foods ini, alasan kenapa banjir pesanan dari dinas-dinas juga ya Iya. karena memang rasanya mantap. Ya, silakan untuk pemirsa yang juga ingin memesan Jelak Joyo Foods ya. Ini bisa melalui berbagai cara juga, apalagi sekarang mudah. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, boleh saya bantu untuk bacakan ya, Bu Iya. Sofi ya. Iya, Di 083 857 627 407 ya. Sekali lagi pemirsa yang ingin memesan Jelak Joyo Foods itu bisa menghubungi di 083 857 627 407 atau bisa langsung kunjungi sosial media di Facebook dan Instagramnya jelakjoyofoods.id gitu. Nah, kalau untuk para dinas yang ingin memesan ini kan harusnya melalui e-katalog ya. Iya, katalog. Itu bisa diakses di mana Bu Sofi? Di e-katalog Paskot. E-katalog Iya, Paskot ya. iya. Webnya e-katalog Paskot. Iya. Jadi pemesanannya memang harus melalui web itu ya pemirsa ya. Oke. Dan dari berbagai macam produk ini ada produk lain yang kebetulan hari ini nggak bisa dibawa gitu ya. Ada sate komo bandeng. Sate Komo Iya. Bandeng. Waduh,
Waduh. Kemarin kan kita festival bandeng itu kita 3.500 sate komu bandeng. Wah, 3.500 ya? Iya. Mayora itu bener-bener tuh. Iya, yang kau Tapi di Harmoni. dari sekian banyak produk ini yang paling disukai yang mana? Yang paling banyak pesanan begitu? Biasanya bakar madu Bakar padu ya? sama sate itu banyak. Sama sate Iya. itu. Oke, baik. Itu apa namanya, setelah kita mencicipi sedikit bagaimana produk Jelak Jaya Foods, mulai dari bakar madu, stik duri, abon, dan juga banyak putih. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara kita ngobrol dengan Jelak Jaya Foods ya. Sebelum mengakhiri, ada nggak sih saran dan juga tips dari Bu Sofi untuk UMKM lokal atau untuk pemirsa yang ingin mendukung UMKM lokal seperti apa? Saran saya saling kompak sama UKM dan saling mendukung, dan saya itu berterima kasih banyak sekali sama Dinas Perikanan yang sudah mendukung kami dan semua UKM apa itu Yang saling yang mendukung saling, ya ya. UMKM-nya ya. Iya. Oke. Terima Jadi kasih. UMKM lain juga diharapkan bisa punya semangat seperti Bu Iya. Sofi ya. Kompak itu yang penting juga ya Bu Sofi ya. Iya. Sampai akhirnya bisa berkembang seperti sekarang. Apa kata netizen mah? Iya. Dihiraukan aja ya, dihajukan aja ya. Pokoknya Iya. jalan terus. Ya, gitu. sepenting kita harus semangat gitu. Oke. Harus semangat. Yang penting harus Harus semangat, semangat, ya. iya. Karena kita juga mendengar cerita Bu Sofi tadi Iya. dari yang modalnya sekian sampai penghasilannya sampai 20 juta rupiah, bukan hal yang mudah juga ya. Penghasilannya seperti itu tapi kerja kerasnya juga ada. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Sofi. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Ya, saran saya juga UKM lokal sini bisa lebih maju gitu Mbak, lebih maju, bisa dikenal ke luar kota. Seperti kami olahan bandeng bisa dikenal di luar kota sana, jangan kalah sama yang di sana yang sudah punya nama. Kalau bisa UKM di Pasuruan juga bisa Oke. gitu loh. Dijadikan motivasi, gitu. Seperti di sana ada loh bandeng gitu, di Kota Pasuruan gitu. Oke. Jadi kita sama UKM harus saling mendukung, Oke. saling kompak gitu. Betul. Ya. Karena kan biasanya ada Iya, beda produk iya, juga ya Bu iya. Sofi ya. Itu yang juga saling mendukung. Iya, Semoga Mbak. UMKM lokalnya bisa semakin maju Bisa apapun semakin itu maju, iya. bentuk produknya ya. Iya. Dan sama dinas-dinas yang selalu mendukung, terima kasih banyak. Sama Pak Wali, Bu Wali, terima kasih karena sudah mencicipi masakan kami gitu Oke, loh. baik. Mudah-mudahan UKM yang lain juga bisa dicicipi produknya. Betul, bisa berkembang Iya. juga begitu Iya, ya. iya. Ya, demikianlah episode kita kali ini pemirsa. Terima kasih telah mendengarkan podcast Pojok UMKM. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk mendukung UMKM lokal. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Lia Hidayat dan Jelak Jaya Foods, dukung UMKM lokal.